Agama tauhid yang dibawa oleh para nabi itu sebenarnya sesuai dengan fitrah Allah. Para nabi itu membersihkan kembali, mereka diutus untuk membersihkan kembali nilai-nilai fitrah yang sebenarnya udah ada di dalam tubuh, yang di dalam jiwa setiap manusia. Ya, karena ini fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha. Ini fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrilillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat bagaimana kita diberikan hidayah taufik, hidayah kemudahan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan bagi kita menjalankan perintah-perintahnya. Hadirin dan hadirat sekalian, kita setiap salat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tentang masalah hidayah di sini sudah sering kita jelaskan bahwasanya hidayah di sini adalah hidayah taufik, bukan hidayatul irsyad. Ya, artinya hidayah taufik itu hidayah kemudahan, ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan yang lurus tersebut, ya. Bukan hidayatul irsyad. Kalau hidayatul irsyad artinya hidayah bimbingan yang mana kita belum tahu, ya. Kalau kita kan orang yang beriman sudah mendapatkan hidayatul irsyad, kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Kita sudah tahu tentang keimanan, rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk. Ini namanya kita sudah mendapatkan hidayatul irsyad, hidayah bimbingan, baik itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, ya, atau yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya. Ini kita sudah tahu, artinya kita sudah mendapat hidayah irsyad. Ya, orang yang beriman itu pasti sudah mendapatkan hidayatul irsyad. Tapi terkadang kita sudah tahu tapi tidak mengamalkannya. Berat mengamalkannya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan orang yang beriman, ya, tapi sholatnya, ya, berat sekali dia menjalankan sholat, ya, padahal refleksi dari keimanan atau buah dari keimanan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara, ya, pengetahuan dia sudah mendapat hidayah, ya, tapi, ya, masih berat. Nah, inilah yang kita
mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita sholat agar supaya kita dimudahkan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah tersebut. Inilah yang disebut hidayat taufik. Inilah yang sering kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami. Bukan tunjukin artinya sesuatu yang asalnya kita nggak tahu, bukan. Maksud tunjukilah kami, bimbinglah kami, bantulah kami, mudahkanlah kami dalam menempuh jalan yang lurus tersebut. Siapa? Apa itu jalan yang lurus? Ya, as-siratal mustaqim. Apa itu as-siratal mustaqim? Dijelaskan di ayat surat Al-Fatihah ya berikutnya itu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Tapi hakikat siratal mustaqim itu seperti apa? Ya, ini dijelaskan dalam surah-surah yang lain. Ya, insyaallah nanti akan kita baca suratul An'am ayat 161, 162 dan 163. Juga insya Allah kita baca yang sesuai dengan itu adalah suratul Rum ayat 30 ya. Dan juga nanti surah Al-A'raf ya, kalau sempat ya. Surat Al-A'raf ayat 172 ya, 173. Jadi apa itu siratal mustaqim? Nah ini sekarang sekalian kita bagaimana menerapkan pelajaran kita waktu di bulan Ramadan ya. Bagaimana kita cara berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kita sudah pelajari Al-Quran itu ayatnya saling menafsirkan satu dengan yang lain. Dulu kita sering ya mendengar kalau siratal mustaqim, oh ingatnya jembatan siratal mustaqim, yang katanya dalam riwayat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam ya. Jembatan ini unik ya. Lebih halus daripada rambut, atau sering dibilang kalau masih kecil kata bilang satu rambut itu dibelah 7 katanya. Lebih halus daripada rambut, wa haddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Jembatan seperti itu. Ini yang sering kita dapat. Keterangan dari Al-Quran nggak pernah diterangkan apa itu siratal mustaqim. Sebenarnya bukan itu, nggak pernah di Al-Quran menerangkan tentang itu. Ya, siratal mustaqim ya, berkali-kali kita baca, kita ulangi dalam surat Al-Fatihah. Apa itu siratal mustaqim? Nggak mungkin dalam Al-Quran ini nggak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjadi penjelas bagi segala sesuatu. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelasan minal huda, dari petunjuk tersebut. Ya, jadi nggak mungkin nggak dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Nah inilah sekarang kita mau ya, dengar penjelasan Allah apa itu siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Marilah kita baca ya nanti suratul An'am ayat 161 162 ya. Sebelumnya marilah seperti biasa kita baca Ummul Kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya, ya, suudzon, hiqid atau dendam dan sebagainya.
ya, dari penyakit-penyakit hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-An'am ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, qul, katakanlah ya Rasulullah, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sungguhnya aku telah diberikan hidayah, telah diberikan petunjuk oleh Tuhanku ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa itu? Yaitu dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa. Jalan yang lurus ini apa? Nah, ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jembatan ya. Jalan yang lurus ini adalah dinan qiyamam, yaitu suatu agama yang memiliki nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang qayyim. Qiyaman dari kata qayyim, jadi juga bisa diartikan dari kata mustaqim. Agama yang lurus, yang memiliki nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang tinggi ya. Millata Ibrahim hanifa, yaitu millahnya Nabi Ibrahim yang lurus ya. Hanif artinya yang tidak condong ke kiri ke kanan, dan juga artinya yang bersih dari kemusyrikan. Wa ma kana minal musyrikin, ditegaskan lagi millah Ibrahim adalah yaitu millah yang lurus, yang mana beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik ya. Ini keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang millah Ibrahim ya, tentang apa, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Jadi jalan yang lurus adalah jalan agama ini ya, agama tauhid,
yang memiliki nilai-nilai yang luhur, yang bersih dari kemusyrikan. Itu adalah jalan yang lurus. Agama tauhid ini adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu agama Islam ini, ya. Jadi ini keterangan dari Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Ini apa? Ucapan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, ya, dalam firman Allah dalam surah Maryam kalau tidak salah, ani'budullaha rabbi wa rabbukum hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan kalian. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Jadi sama Nabi Isa juga mengatakan seperti itu. Jadi jalan yang lurus adalah jalan agama ini, yaitu di mana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan segala sesuatu. Ini adalah as-siratal mustaqim. Nah, ini jalan inilah yang ditempuh oleh para nabi. Sehingga dalam suratul Fatihah Allah terangkan jalan ini, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus siapa? Ya, yaitu jalan ya orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka? Dalam surah An-Nisa Allah terangkan, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Bukan raja, bukan orang kaya yang diberi nikmat kepada mereka, itu minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasyuhada, ya, para orang-orang yang mati syahid, wasiddiqin, para siddiqin, orang-orang yang membenarkan dan mengikuti dakwahnya para nabi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, jalan orang-orang saleh. Itulah jalan yang ditempuh, ya, itulah orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Nah, mereka inilah yang telah menempuh jalan yang lurus tersebut, jalan as-siratal mustaqim, yaitu jalan ketauhidan, penyembahan dan pengabdian kepada Allah yang tidak, ya, dikotori dengan kemusyrikan. Itu ya makna as-siratal mustaqim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya agama ini memiliki Allah sebutkan agama Islam ini adalah agama yang memiliki nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai yang luhur. Jadi nggak mungkin, ya, kalau ada orang mengklaim ini ajaran agama tapi memerintahkan kepada kezaliman, misalnya memerintahkan kepada, ya, sesuatu yang buruk, nggak mungkin. Karena agama, ya, Islam ini agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dibawa para nabi-nabi yang terdahulu. Itu adalah agama yang lurus, yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Dinan qiyaman, millata Ibrahim, millahnya Ibrahim. Apa itu millah? Sering kalau buka di terjemah, apa diartikan millah? Biasanya agamanya Nabi Ibrahim. Sebenarnya kata millah di sini, ya, berbeda dengan kata agama, ya.
berbeda dengan agama millah. Dalam Al-Quran itu kata millah ya berbeda di dalam agama. Dalam pengucapannya pun nggak pernah kata millah ini dinisbatkan kepada Allah. Ya, kalau din disebutkan dinullah, ya, inna dina 'indallahi al-Islam, ya, wa may yabtaghi ghairal islami ya fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi kalau kata din dinisbatkan kepada Allah, ya. Kalau kata millah enggak pernah dalam Al-Quran disebut millatullah, enggak pernah. Itu millata Ibrahim, millata abai, ya. Karena berbeda makna din dengan makna millah. Tapi dalam terjemah, ya, karena kita bahasa Indonesia itu nggak punya apa ya, padanan yang sesuai dengan kata bahasa Arab, ya. Karena bahasa Arab itu terlalu luas, ya. Lebih luas dari bahasa Inggris, ya. Ya, akhirnya diterjemahkan dengan bahasa yang mirip lah, yaitu agama, ya. Sebenarnya ya beda dengan ad-din. Ad-din diartikan agama. Kalau millah itu adalah sebenarnya secara umumnya dulu kita artikan millah itu keyakinan, kebiasaan, adat istiadat, atau bisa juga budaya, bisa gitu, millah, ya, itu millah. Nah, tapi kalau dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi terdahulu, kata millah itu yaitu keyakinan, tapi keyakinan yang tidak ya apa diiringi dengan kemusyrikan, ya, dan akhlak yang baik. Itu kalau Nabi Ibrahim. Nah, mengenai millah ini juga, ya, seperti yang pelajaran di Ramadan, bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan oleh ayat Al-Quran yang lainnya. Kita baca surah Yusuf ayat 37 dan 38. Di sini akan jelas, ya, bahwasanya apa itu millah, ya. Ketika Nabi Yusuf dipenjara, ya, kebetulan ada dua orang pemuda juga yang dipenjara bersama Nabi Yusuf. Dua orang pemuda ini, ya, dimasukkan penjara, artinya satu sel dengan Nabi Yusuf. Kedua pemuda itu bertanya, ya, kepada Nabi Yusuf tentang dia bermimpi. Yang satu bermimpi, ya, aku sedang memerah anggur. Yang lainnya bermimpi, ya, aku membawa roti di kepalaku, kemudian ada burung makanin roti tersebut. Kedua orang ini saya nggak ceritakan, bacakan karena nanti terlalu panjang, ya, fokusnya lain nanti. Ini latar belakangnya, ya. Jadi kedua orang ini yang bermimpi tadi meminta nasihat kepada Nabi Yusuf, ya, minta diberitahukan apa takwil atau arti dari mimpi tersebut. Apa kok saya kok ngimpi begitu? Yang satu ngimpi dia sedang memerah anggur, yang satu lagi bermimpi, ya, katanya saya lagi bawa roti di atas kepala saya, tahu-tahu ada burung yang memakani roti tersebut. Nabbi'na bita'wilihi, beritahukan kami takwil mimpi tersebut, ya. Inna naraka minal muhsinin, sungguhnya kami lihat kamu adalah orang-orang yang baik, termasuk orang-orang yang baik, ya. Karena, ya, lihat orang yang baik, ya, walaupun dia belum berbicara, dia belum bersikap belum memberikan nasihat, tapi kelihatan dari wajahnya, kelihatan dari sikapnya, kelihatan dari perilakunya, ya. Orang baik bukan ngaku-ngaku saya orang baik, enggak,
tapi dari perilakunya kelihatan, ya. Ada banyak sekarang orang ngaku baik, ngaku hebat, tapi kenyataannya sebaliknya. Tapi ini Nabi Allah Yusuf, ya, sudah kelihatan bahwasanya sampai orang datang kepadanya, dia nanya, bagaimana, ceritakan, beritahukan kepada aku tentang arti dari mimpi tersebut. Sungguhnya aku melihat engkau termasuk orang-orang yang baik. Nabi Yusuf mengatakan, qala ya la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakuma. Nabi Yusuf mengatakan, nanti, ya, sebelum kamu dapat makanan, ya, jatah makanan yang biasa dibagikan itu, mereka nanti saya sudah terangkan kepada kamu, ya, takwil dari mimpi tersebut sebelum datang makanan itu, arti sebelum datang waktu makan nanti. Zalika mimma 'allamani rabbi, yang aku takwilkan itu adalah nanti, ya, adalah sesuatu yang Allah ajarkan kepadaku, Tuhanku ini, ya. Nah sekarang, jadi sebelum lihat Nabi Yusuf kan ditanyanya tentang takbir mimpi tadi atau takwil mimpi tadi, tapi kesempatan karena dia lagi nanya, Nabi Allah Yusuf, ya, ambil kesempatan tersebut untuk berdakwah, ya, mengajak kepada kebaikan. Dibilang hal itu, ya, mimpi nanti yang aku terangkan itu adalah dari sesuatu yang Allah ajarkan kepadaku, Tuhanku ajarkan kepadaku. Siapa itu Tuhanku? Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Nah, di sini ada kata millah, ya. Sungguhnya aku telah meninggalkan, ya, sungguhnya aku ini meninggalkan millata qaumin. Nah, millah ini, ya, jangan diartikan itu agama, bukan agama. Ini adalah millah, arti kebiasaan, keyakinan kaum yang tidak beriman kepada Allah. Itu arti millah di sini, ya. Millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka tidak percaya dengan akhirat. Nah ini, jadi millah bisa dinisbatkan kepada orang yang tidak beriman, ya. Bisa dinisbatkan juga kepada orang yang beriman, ya. Di ayat berikutnya disebutkan, wattaba'tu millata abai Ibrahim, dan aku mengikuti millah orang-orang tuaku, yaitu Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yakub. Ini kan, ya, orang tuanya, ya, ayah, kakek, dan kakek buyut, gitu, ya. Jadi gitu, kata millah bisa dinisbatkan kepada orang yang tidak beriman, bisa dinisbatkan kepada orang yang beriman. Nah, kalau kepada orang yang beriman, millah ini tentu adalah artinya keyakinan yang benar. Kalau millah tadi dinisbatkan kepada orang yang tidak beriman, maksudnya yaitu keyakinan dan perilaku yang tidak benar, yang tidak baik. Nah ini Nabi Yusuf katanya meninggalkan millah, ya, kaum yang tidak beriman, ya. Oleh karena itu kata millah ini bukan selalu agama, ya. Kita ingat firman Allah yang sering, ya, para penceramah sebutkan ini apa, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak bakal ridha terhadap kamu sampai kamu mengikuti millah mereka. Nah, millah enggak berarti agama, sebab kalau orang Yahudi, mereka itu enggak berdakwah kepada selain Yahudi, tapi mereka ingin perilaku mereka, adat istiadat mereka, budaya mereka diikuti oleh orang-orang selain Yahudi, gitu. Arti kita mengekor, dan banyak, ya, walaupun secara agama umat Nabi Muhammad ini, ya, tidak mengikuti mereka, tapi secara adat istiadat banyak nggak yang ikut? Banyak.
Sampai dalam hadis Nabi, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Pasti kalian akan mengikuti, ya, sanana man qablakum, kebiasaan atau sunnah-sunnah, kebiasaan. Maksudnya di sini bukan sunnah sunnah seperti sunnah Rasulullah, ini kebiasaan, sama seperti millah tadi, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaannya orang-orang sebelum kalian. Maksudnya itu al-Yahud wan Nasara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai andai kata saja mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut masuk juga. Nah, ini banyak tradisi-tradisi, ya, dari Yahudi dan Nasrani yang kita ikut-ikutan seperti itu, ya. Nah, ini kata millah, ya. Jadi millah itu, oleh karena itu, ya, kebiasaan, keyakinan, adat istiadat, budaya, ya, itu millah, ya. Oleh karena itu kata millah ini tidak kenapa di Al-Quran sangat detail, tidak disematkan kepada Allah, tidak disandingkan kepada Allah, enggak dibilang dinul millatullah, enggak, tapi kalau din Allah. Karena millah ini tadi seperti itu, artinya ini kebiasaan dan keyakinan yang dilakukan, ya, oleh para hamba-hamba Allah, ya. Kalau millahnya ini yang baik, itu millah seperti millah para nabi, ya, millata Ibrahim, ya, dan juga Ishak, Yakub, dan nabi-nabi yang lain. Dan Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk ikut millah Ibrahim, karena millah Ibrahim ini lurus dan tidak musyrik, ya. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Yaitu tidak mungkin bagi kami mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Wa dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Itulah karunia Allah kepada kami dan juga kepada manusia, akan tetapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Jadi seperti itu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk ikut kepada millah Ibrahim. Millah Ibrahim artinya keyakinan Nabi Ibrahim yang tidak musyrik, artinya tauhid, ya, agama tauhid, ya, keyakinan yang perlu tauhid, juga akhlaknya, perilakunya, ya, karena millah itu masuk dalam itu semuanya. Jadi secara definisi, kalau singkatnya, kata millah itu adalah mirip dengan ad-din minus syariat, ya, tanpa syariat. Karena kalau syariat para nabi-nabi terdahulu itu berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam masalah millahnya sama, dalam masalah tauhidnya sama, dalam masalah akhlaknya sama. Tapi dalam masalah syariat, ya, itu ada perbedaan, ya, nggak selalu sama, ya, walaupun yang secara pokoknya sama, diperintahkannya sholat sama, diperintahkan puasa sama, tapi caranya, syariatnya, arti syariat itu, tata caranya, ya, itu terkadang berbeda, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, kullu minkum syir'atan wa minhaja, ya, kami jadikan setiap dari kalian itu memiliki syariat tersendiri dan minhaj tersendiri, artinya cara, ya, dan aturan tersendiri. Oleh karena itu banyak syariat-syariat Nabi yang terdahulu yang dihapus oleh Nabi yang berikutnya, seperti Nabi Isa, banyak syariat Nabi Musa yang dihapus, ya, tidak dirubah dengan syariatnya Nabi Isa. Begitu juga syariat Nabi Muhammad SAW banyak, yang menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Kalau syariat, karena syariat itu disesuaikan dengan
dengan apa kondisi zaman dan kaumnya ya. Sama kita cara metode belajar kita kan, cara dulu belajarnya ya bagaimana, cara sekarang beda, itu seperti gitu ya, metodenya berubah. Contohnya yang dalam agama kita ini yaitu misalnya orang-orang Yahudi ya dilarang memancing ikan di hari Sabtu. Kalau umat Nabi Muhammad boleh nggak ngambil ikan di hari Sabtu? Boleh. Jadi itu dihapuskan ya. Orang-orang dahulu ya Nabi terdahulu kalau sholat itu harus di tempatnya ya. Sholat itu harus dibiara ya, di tempatnya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW di mana saja bisa sholat ya. Kita lagi di jalan tol, di mana, di padang pasir kah, di hutan kah, datang waktu sholat kita bisa sholat di mana aja kan gitu ya. Menghadapnya kemana ya? Menghadapnya ke kiblat, tapi nggak tahu kiblat ya kemana aja nih sesuai. Itulah kemudahan umat Nabi. Kalau umat terdahulu nggak bisa, mesti sholat ada tempatnya ya, nggak bisa sholat di mana saja. Ghanimah umat terdahulu nggak boleh, diharamkan, tapi di umat Nabi Muhammad SAW dibolehkan ya. Ada makanan-makanan yang berkuku rapat ya, hewan-hewan yang berkuku rapat diharamkan untuk umat-umat terdahulu. Umat Nabi enggak, yang diharamkan disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Nah ini arti syariat ya. Jadi syariatnya berbeda. Oleh karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, anittabi' millata Ibrahim. Ikuti millah Ibrahim. Ya, berarti kalau din ya karena ada syariatnya ya pasti ada beda-beda. Tapi kalau millahnya Ibrahim itu pasti diikuti sama ya, karena millahnya itu isinya adalah tauhid. Seruan para nabi semuanya sama, menyembah Allah. Nabi Isa juga ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Jadi harus paham di sini ya. Sembahlah Allah rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu kan tauhid. Ya. Kemudian berakhlak mulia, artinya berlaku jujur, berlaku adil, tidak pernah berdusta ya, menghubungkan silaturahmi ya, berbakti kepada orang tua. Itu semuanya akhlak ya, itu semua akhlak itu diikuti. Tapi kalau dalam cara-cara tadi ya, dalam syariat ya, karena setiap nabi dan rasul itu ada beda-beda ya syariat. Jadi itu makanya tadi secara simpelnya definisi millah dan itu adalah ad-din minus syariah gitu ya. Din minus syariah. Din ya, agama, mirip dengan agama tapi tidak termasuk syariat. Nah inilah ya yang diperintahkan kepada Nabi untuk mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Allah Ibrahim bukan termasuk orang yang musyrik. Qul, kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Rasulullah, inna salati, ini juga bagian dari millah Ibrahim ya, ini juga yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim ya. Sungguhnya salatku, wa nusiki, dan berbagai macam ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah ini yang dimaksud dengan tadi apa, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan ketauhidan, jalan yang ditempuh oleh para nabi yang terdahulu ya, terutama adalah yang diimami oleh Imamul Anbiya ya, Abul Anbiya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Ini juga ya yang diterangkan di dalam surah Ar-Rum. Ya, suratul Rum ayat 30. Ya. Nah, agama yang dibawa oleh apa? Oleh Nabi Allah Ibrahim dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi kita Muhammad SAW, agama yang lurus ini, yang memiliki nilai-nilai yang tinggi ini, itu pasti sesuai dengan fitrah manusia. Pasti sesuai dengan fitrah manusia. Karena fitrah manusia ini sudah apa? Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan di dalam diri setiap hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkanlah wajahmu ya, menuju agama yang lurus ini, sama seperti Nabi Ibrahim tadi, hanifan ya. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, ya, jalan yang lurus ini atau agama yang lurus ini, ya berarti kalau pengertiannya agama sudah, jadi bukan hanya milah tadi, apa, termasuk ada syariat di situ ya. Jadi pengertian agama lebih luas daripada milah tadi ya. Jadi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkanlah wajahmu ya, lid-dini, terhadap agama yang lurus ini. Agama yang lurus ini adalah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama yang lurus ini ya, yaitu agama Islam ini adalah fitratullah, ini sesuai dengan fitrah Allah, kesucian yang Allah Subhanahu wa taala ya, tanamkan kepada diri manusia, allati fataran nasa 'alaiha, yang mana Allah tanamkan pada diri manusia. Jadi kesucian, yaitu fitrah maksudnya ini ya, kesucian dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ditanamkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Ya, kepada seluruh manusia. Sehingga Rasulullah SAW katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir, dia itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi agama tauhid yang dibawa oleh para nabi itu sebenarnya sesuai dengan fitrah Allah. Para nabi itu membersihkan kembali, mereka diutus untuk membersihkan kembali nilai-nilai fitrah yang sebenarnya udah ada di dalam tubuh, yang di dalam jiwa setiap manusia. Ya, karena ini fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha. Ini fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada semua manusia. La tabdila di khalqillah, tidak ada perubahan bagi ya, ciptaan Allah ini ya, artinya dari dulu sejak Nabi Adam sampai nanti manusia yang hidup terakhir nanti, itu semuanya mereka sudah ditanamkan fitrah ya, dalam jiwa mereka itu ketika dilahirkan dalam keadaan suci. Fitrahnya itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hadis Nabi tadi, jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap orang yang terlahir, dia itu, setiap orang yang dilahirkan, dia terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ini keterangan Allah dan juga keterangan Rasulullah SAW ya, menangkal keyakinan, menafikan keyakinan yang menganggap bahwasanya ada dosa turunan. Kalau di apa, di agama
Nasrani, agama lain kan suka bilang kita ini terlahir sudah menanggung dosa nenek moyang kita Nabi Adam katanya. Maka oleh karena itu katanya ketika Yesus disalib itu penebus dosa. Kan Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa itu nggak bisa ditimpakan kepada orang lain, ditanggung oleh orang lain, nggak bisa. Seorang yang berdosa, ya, dia harus nanggung dosanya sendiri, nggak bisa dosanya ditanggung oleh orang lain. Seperti ahli maksiat suka dia cukong nih, dia banyak harta, diajak temennya, yuk kita maksiat, yuk ente boleh nanti saya belikan ya itu apa misalnya minuman kerasnya, nanti dosanya saya tanggung. Nggak bisa, ya nggak ada dosa ditanggung. Begitu juga, ya, menangkal bahwasanya ada yang suka orang mengatakan, ya, ada anak haram karena orang tuanya, ya, ayah ibunya berzina sehingga, ya, melahirkan anak, kemudian, ya, dibilang anaknya itu anak haram. Dan ada yang lagi mengatakan, anak haram itu dia menjadi sial. Ada riwayat hadis seperti itu, ya, waladuz zina syarrus salasah katanya. Ini riwayat nggak benar, ya, ya, bertentangan dengan firman Allah dan juga bertentangan dengan hadis Nabi tadi sendiri. Hadis Nabi, masa sih Rasulullah mengucapkan sesuatu plin-plan? Di satu hadis tadi katanya setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah, kemudian dibilang ini waladuz zina syarrus salasa, anak zina itu adalah orang yang sial di antara tiga. Maksudnya di antara tiga itu ayahnya, kan yang berzina, ayahnya, ibunya, dia juga termasuk. Enggak benar ini riwayat hadis seperti ini, ya. Jadi kalau ada riwayat hadis bertentangan dengan Al-Quran, jangankan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih juga, itu sudah diragukan, itu harus dibuang itu, ya, jangan dipakai. Jadi ada lagi riwayat katanya anak zina itu bukan saja syarat salata, katanya tertutup 7 turunan. Ini lebih itu lagi, lebih parah lagi seperti itu. Ini nggak benar semuanya, ya. Rasulullah bilang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang terlahir, dia terlahir dalam keadaan suci. Jadi yang dosa siapa? Orang tuanya yang berzina, ya, orang tuanya yang berzina. Dia nggak tahu apa-apa, emang dia tahu, ya, emang dia mau dilahirkan seperti itu? Kan enggak, dia enggak, itu bukan pilihan dia. Kok dia dibilang berdosa? Secara akal aja nggak terima seperti itu. Nah, hadis Nabi tadi kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap anak yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau yang menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang menjadikan dia Majusi. Jadi orang tua nanti yang didik, ya, tergantung lingkungannya, ya. Anak yang terlahir di lingkungan Yahudi, ya, dia besar dididik karena ibunya dididik dan dia ngelihat selalu perilaku orang tuanya, ya, dalam tata cara Yahudi, dia menjadi Yahudi. Atau yang terlahir dari ayah ibu yang Nasrani, ya, karena dari kecil dia melihat, dia terdidik oleh orang tuanya menjadi Nasrani, mereka menjadi Nasrani. Atau Majusi seperti itu. Atau yang dididik sebagai seorang Muslim di lingkungan Muslim, seperti kita terlahir dari ayah ibu yang Muslim, ya, ya, terpelihara itu fitrah yang tadi, ya. Jadi anak yang terlahir itu seperti, ya, lembaran yang masih putih. Jadi tergantung orang tuanya, tergantung pendidikan lingkungannya, tergantung guru-gurunya yang menuliskan pada dirinya itu menjadi apa dia. Ya, ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada semua manusia.
Ya, jadi agama Islam ini sesuai dengan fitrahnya, ya, sesuai dengan fitrahnya. Dan kita lebih dalam lagi, kita baca suratul A'raf, ya. Masih ada waktu, kita sedikit lagi. Kita baca suratul A'raf, ya, ayat 172, ya, 173. Ini berkaitan dengan fitrah tadi, ya, dengan fitrah. Bagaimana kan kata Allah tadi, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, Rasulullah diperintahkan untuk terus menegakkan agama ini, karena agama ini adalah fitrah Allah, suatu fitrah, suatu kesucian yang Allah sudah tanamkan, ya, kepada semua manusia. Ya. Nah, ini diterangkan dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-A'raf 172. Ya, lihat ayat Quran itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Al-A'raf surah 172 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun." Ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil dari Bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum, ya, dari anak cucu mereka, dari punggung-punggung anak cucu mereka. Maksudnya apa ini? Artinya cikal bakal dari setiap manusia, yang mana, ya, Allah sebutkan, ya, cikal bakal manusia itu kita kenal, kita ketahui, ya, berasal dari sperma dan sel telur yang sperma dari orang, dari ayah, dan sel telur dari ibu, ya, itu dari berasal diproduksinya di tulang belakang, di punggung, ya, min dhuhurihim. Itu jadi dari sejak masih arti sperma, atau dari sejak masih dalam bentuk sel-sel atau atom-atom itu, Allah sudah persaksikan, ya, Allah Subhanahu wa taala persaksikan, ya, diangkat saksi, diangkat perjanjian dengan mereka. Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka semua menjawab, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, iya, tentu kami bersaksi. Arti semuanya ikrar itu, ya. Ini cikal bakal, ya, anak-anak Nabi Allah Adam semuanya, ya, semuanya itu bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, ya. Inilah agama yang maksudnya fitrah tadi, allati fataran nasa 'alaiha, yang mana semua manusia, siapakah dia, apakah ayah ibunya seorang Yahudi, ayah ibunya seorang Nasrani, ayah ibunya seorang Majusi, atau ayah ibunya orang ateis sekalipun, ya, tetap, ya, manusia yang sejak bahkan si ayah ibunya sendiri tadi, ya, yang jadi Yahudi, sebelumnya itu sebenarnya mereka sudah berjanji, ya, sudah berikrar bahwasanya Allah itu adalah Tuhan mereka. Allah itu Tuhan mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala, ya, mereka mengatakan, iya, tentu saja, syahidna, kami bersaksi. Nah, ini menunjukkan bagaimana manusia ini asalnya semuanya itu berada dalam fitrah, di dalam kesucian, di dalam pengabdian, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. Kenapa Allah persaksikan ini semua?
kepada umat manusia. Karena nanti umat manusia ini adalah, ya, manusia ini adalah makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya, makhluk yang Allah berikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, tapi setelah itu, ya, atas pilihan-pilihan yang mereka pilih tersebut, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Apa yang mereka pilih, atau pilih keimanankah, pilih kekafirankah, silahkan saja. Allah bilang, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau, silahkan beriman, siapa yang mau, silahkan kafir. Tapi setiap pilihan yang kalian pilih pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang kafir, ada konsekuensinya. Tentu yang kafir karena dia mengingkari fitrahnya, dia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan, yang menciptakannya, ya, memberikan nikmat, nah, kepadanya, memberikan segala sesuatu kepadanya, kemudian kau dikufuri, maka dia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Sebaliknya bagi mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan balasan yang baik, dia akan dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ya, sebelum dia terlahir, dimana ketika sudah lahir nanti di dunia, sudah dewasa, dia memiliki kebebasan manusia ini untuk memilih. Tapi sebelumnya Allah bekali, karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, dibekali dengan tadi fitrah tadi. Nah, alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sudah persaksikan mereka, sudah angkat perjanjian dengan mereka, antaqulu yaumal qiyamati, agar supaya kalian tidak mengatakan nanti di hari kiamat. Antaqulu ini, ya, sebenarnya ada kata yang muqaddar, alla taqulu. Alla taqulu artinya agar supaya kalian tidak mengatakan nanti di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sungguhnya kami lalai terhadap ini, saya nggak tahu tentang hal ini. Ya, nggak ada alasan untuk mengatakan seperti itu, karena Allah nggak mungkin mengadab makhluknya, hambanya diadab karena tanpa alasan, nggak. Ya, Allah itu tidak zalim. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala bekali manusia ini dengan tauhid tadi. Ya, hanya saja, ya, di antara mereka ada yang melupakan hal tersebut. Ya, artinya karena pendidikan lingkungannya, ya, orang tuanya, dan sebagainya, sehingga melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak ada alasan nanti di yaumil qiyamah. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Ya, atau jangan sampai kalian mengatakan, jadi sama, ya, au taqulu atau au la taqulu, maksudnya di sini. Jangan sampai kalian mengatakan beralasan innama asyraka abauna, sungguhnya yang musyrik adalah orang-orang tua kami. Min qablu, ya, orang-orang tua kami yang musyrik sebelum kami. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kami sih hanya, ya, keturunan setelah mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau mau membinasakan kami disebabkan apa yang dilakukan orang-orang yang batil sebelum kami tersebut? Ya, itu tidak ada, sebab kalian semua nggak boleh mengatakan saya nggak ikut-ikutan, nggak bisa, karena setiap orang sudah diberikan fitrah. Fitrah ini dalam bentuk hati nurani, ya. Hati nurani kita ini, ya, selalu, ya, condong kepada kebaikan. Nurani itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, jadi ini kita manusia ini sudah dibekali oleh itu. Oleh karena itu, ketika ada seorang sahabat, ya, datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dia pengen tahu apa itu kebaikan, apa itu keburukan, ya, pengen dikasih tahu. Ya, kebaikan banyak kalau mau diterangin, tapi langsung Rasulullah berikan kata-kata yang singkat tapi itu menjawab semuanya.
Apa kata Rasulullah ketika dia pengen minta diberikan fatwa tentang apa itu kebaikan, keburukan? Allah bilang istafti qalbak, minta fatwa kepada nuranimu, kepada hati nuranimu. Minta fatwa, tanya hati nurani kamu, karena hati nurani ini tidak akan bohong, ya. Hati nurani ini pasti tahu kalau perbuatan baik, ya. Kalau perbuatan baik pasti hati nurani condong ke sana. Ketika perbuatan buruk pasti hati nurani itu nggak suka, ya. Sehingga kemunkaran itu, ya, kebaikan dan keburukan dalam istilah Al-Quran, kebaikan disebut al-ma'ruf, kalau keburukan disebut al-munkar. Kenapa? Kenapa dibilang al-ma'ruf? Arti al-ma'ruf sesuatu yang dikenal. Karena segala kebaikan pasti dikenal. Alhamdulillah. Kebaikan itu pasti dikenal oleh setiap nurani manusia. Ya, itu karena itulah dia disebut al-ma'ruf. Dan kemungkaran, segala perbuatan buruk pasti diingkari oleh hati nurani manusia. Makanya dibilang munkar, sesuatu yang diingkari. Ya, perbuatan buruk misalnya perzinahan, misalnya, sampai orang yang melakukan itu juga nurani tanya nuraninya, dia nggak suka hal itu, ya. Ketika dia punya anak, mau anaknya seperti dia, nggak mau dia, karena itu ditahun munkar, ya. Mencuri, berbuat zalim kepada orang lain, hati nurani itu gak tahu. Karena itu sesuatu yang diingkari, arti sesuatu yang ditolak oleh nurani mereka, ya. Nah, ini nurani ini, agama ini, bimbingan dari Allah ini menjaga hati nurani kita ini agar supaya kita tetap kepada fitrah yang seperti itu, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ya. Nah, ini ketika Allah Subhanahu wa taala sudah angkat perjanjian ini kepada setiap manusia, maka tidak ada alasan lagi nanti ketika di akhirat bilang oh nggak tahu, enggak, karena ini semuanya sudah dibekali fitrah. Artinya andai kata, ya, ada orang hidup yang tidak dapat dakwah Islam, tidak dapat bimbingan dari Nabi, ya, seperti orang yang hidup di zaman sebelum Nabi dilahirkan, yang disebut masa fatrah. Kemudian mereka meninggal sebelum Nabi diutus. Gak bisa bilang, ya, oh mereka ini nggak beriman kepada Nabi, mereka masuk neraka. Tidak. Allah akan menilai nanti dengan fitrahnya, dengan akal sehatnya, dengan potensi-potensi yang Allah sudah bekali manusia untuk bisa melihat mana kebaikan dan mana keburukan. Karena hati nurani ini dari awalnya memang Allah sudah berikan, ya. Allah angkat perjanjian ketika di alam tadi, ya, masih dzarrah, ya, mereka itu mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ustaz sudah datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.